Mbak Juju? Alasan kenapa P3K ini hanya untuk teman-teman di Dapodik sebenarnya itu bisa ditanyakan ke Menpan ya. Tapi Oke. kenapa mereka yang bisa daftar hanya dari Dapodik itu kita juga ambil dari Permenpan nomor di tahun 2021. Nah, itu ada dijelaskan di pasal 4 kalau nggak salah, yang bisa mendaftar ke pengadaan P3K guru ini hanyalah eh, honorer ex PHK 2, kemudian Hmm. guru non ASN atau guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik, juga lulusan PPG. Nah, itu yang bisa PPG. mendaftar di P3K guru tahun ini. Nah, itu juga adalah pertanyaan yang bisa dijawab dengan membaca permenpannya ya. Sebenarnya saya juga dapat beberapa pertanyaan, entah dari teman-teman yang mendengar pertanyaan dari peserta atau gimana diteruskan ke saya. Itu rata-rata pertanyaannya sebenarnya bisa dijawab dengan membaca Permenpan 28 itu. Tapi di sini mungkin saya bisa menjelaskan lagi. Di di Permenpan itu disebutkan bahwa pengadaan P3K guru tahun 2021 ini akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama, 2, dan 3. Tahap pertama itu lamar, yang bisa melamar ke tahap pertama, yang bisa memilih formasi di tahap pertama adalah guru honorer PHK 2 dan juga guru negeri yang terdaftar di Dapodik dengan syarat instansi di tempat mereka itu membuka formasi. Jadi untuk tahap pertama dan tahap kedua memang dikunci di instansinya. Jadi guru guru SD negeri misalnya, SD negeri di kabupaten atau di kota Medan misalnya, guru SD negeri di kota Medan, mereka bisa memilih formasi di seluruh kota Medan itu, bukan hanya di sekolah itu saja. Bukan sekolah tempat dia mengajar sekarang ya. Ya. Tapi intinya yang penting yang mendaftarnya adalah guru yang aktif mengajar ya, Mbak ya. Bukan yang Uh, eh, Cara permentannya sih tidak disebutkan ya yang aktif mengajar, hanya ada pokoknya dia terdaftar di Dapodik gitu. Datanya kita panggil melalui web service, ini agak teknis memang. Ketika integrasi data dan ternyata datanya itu ada di Dapodik atau di PPG, maka dia bisa mendaftar. oh iya. Berarti selagi dia sudah terdaftar Dapodik karena kan BKN juga menarik datanya dari Dapodik ya, Mbak ya. Iya. Iya, ter Nah, ya, jadi guru swasta juga guru lulusan PPG itu adalah peserta di tahap kedua nanti. Jadi setelah tahap pertama ini selesai, ujiannya sudah dilakukan, sudah ada pengumuman kelulusan. Nah, akan dibuka tahap kedua. Dan siapa yang bisa ikut tahap kedua ini adalah guru yang tidak lulus tahap pertama, ditambah dengan guru lulusan PPG dan guru swasta di instansi tersebut. Jadi masih di instansi yang sama, belum bisa memilih instansi. Nah, untuk guru PPG dan guru swasta yang tidak memilih formasi ini bagaimana? Tetap melanjutkan sampai resum karena data yang bisa ikut ke tahapan kedua adalah data pendaftar yang sudah mendaftar di tahap pertama gitu. Jadi datanya Mm-mm. kita verifikasi dulu di tahap pertama, baru kita lihat siapa yang lulus. Oh, ini masih ada yang nggak lulus, itu bakal ikut di tahap kedua. Jadi kalau misalnya tidak resum di tahap pertama, tidak bisa ikut tahap kedua maupun tahap ketiga. Jadi yang eh, untuk tahap kedua dan tahap ketiga semua harus sampai resume di tahap pertama ini ya. Iya. Iya. Terus ada lagi. Kalau
pendaftaran formasi ya, kita melihatnya ke pendidikan, ke kualifikasi pendidikan guru tersebut. Jadi mungkin sebelumnya ada guru SD padahal seharusnya dia mengajarnya SMA. Pendidikannya bisanya mengajar SMA. Mengajarnya SMP misalnya seperti itu kan. Karena SMP, SD, dan SMA itu beda beda instansi pembinanya ya. TK sampai SMP itu di kabupaten kota, sedangkan SMA di provinsi. Jadi itu udah beda instansi. Jadi kalau misalnya guru SD, sebenarnya pendidikannya ini bisa mengajar di SMP. Nah, dia mendaftar di SMP. Dia tidak melihat jabatan sebelumnya apa. Jadi kita melihatnya pendidikan ini bisa melamar Kualifikasi kemana. pendidikan. Ya. Yang penting masih di satu daerah itu ya Kak ya. Ya. Memang ada disebutkan bahwa pelamar yang sertifikat pendidiknya itu linear dengan jabatan yang dia lamar akan mendapat nilai maksimal 100% di uji kompetensinya. Tapi tetap harus mengikuti uji kompetensi karena kalau dia tidak ikut nanti statusnya adalah tidak hadir dan tidak hadir itu otomatis menggagalkan ujian si pelamar ini. Jadi tidak akan mendapatkan nilai sama sekali. Maka Ya, pelamar jadi tetap ya harus ikut uji kompetensi teknis ya, walaupun dia sudah punya sertif dan dapat nilai paling tinggi 1% tadi ya Kak. ya, kalau sebenarnya tuh hebat ya, umur di bawah 20 tahun sudah S1 berarti. Karena yang bisa mendaftar di sini kan hanya dengan pendidikan S1-nya gitu. Tapi kalaupun memang Mm-mm. ada, itu akan ditolak di sistem, memang tidak bisa mendaftar gitu. Karena kan sudah otomatis ketika mengisi tanggal lahir ya. Iya, itu juga tanggal lahir kan kita Mm-mm. cocokkan dengan Dukcapil, Mm-mm. jadi tidak mungkin ada pemalsuan tanggal lahir ya harusnya. Mm-mm. Nah, itu kan kita mengambil datanya dari Dapodik ya sekali lagi. Dicek apakah pendidikannya memang sudah sesuai. Kalau misalnya pendidikannya memang benar, pendidikan yang tertera di data Dapodik yang kita tarik itu, dan hanya bisa mendaftar ke juara apa ke jabatan guru kelas ya berarti memang hanya bisa mendaftar ke guru kelas gitu. Tapi kalau misalnya datanya Mm-mm. tidak sesuai, dilaporkan saja ke Dapodik. Kenapa data saya seperti ini, padahal saya pendidikannya ini. Seharusnya saya bisa mendaftar bahasa Indonesia, tapi karena pendidikannya ini tidak bisa mendaftar. Gitu. Mm-mm. Oh iya, berarti ya harus dicek lagi data yang di Dapodiknya ya. Hmm. Oh ya, Ini ada sebelumnya lagi yang, mm-mm, ketika ya. pengecekan data, ketika ketika pelamar memilih jenis seleksi P3K guru, itu kan langsung ada tampil data tarikan Dapodik. Nah, sebenarnya ketika melihat itu kalau ada yang ketidaksesuaian dengan datanya, itu sebaiknya tidak dilanjutkan. Jadi lapor dulu ke Dapodik, nanti setelah perbaikan data kita tarik ulang. Jadi tidak perlu dilanjutkan. Nah, Kalau untuk verhal kita tanyakan kemarin paling lama sih 3 kali 24 jam ya untuk verifikasi validasi pendidikannya. Ya ditunggu aja sampai 3 kali 24 jam. dan ini tadi PTK PTK pendidik dan tenaga pendidikannya itu, ini ada beberapa nih pertanyaan yang sama nih. Dia harus verval ulang, terus dia nggak tahu informasinya harus berapa lama nih verval ulang. Takutnya waktunya nggak keburu nih sampai penutupan pendaftaran.
Kalau 3 kali 24 jam kan artinya masih ada waktu ya Kak ya. Jadi dia masih bisa melanjutkan nanti sampai resume. Tapi intinya sih pelamar itu juga jangan terburu-buru langsung mengklik sampai tahap resume karena kan harus hati-hati ya baca persyaratannya, jangan sampai ada data atau dokumen yang diunggah juga salah. Karena kalau salah kan sudah tidak bisa diperbaiki ya kalau sudah sampai resume. Nah, kebanyakan tuh permasalahan pelamar tuh yaitu salah data yang dimasukkan. Itu datanya ada yang tidak sinkron gitu. Karena kita sebagai konsumen data saja ya dari pihak BKN atau pihak SSC-ASN-nya, jadi untuk perbaikan data kita anjurkan untuk diarahkan ke Dapodik. Jadi dibenerin dulu data di Dapodiknya, baru ketika data yang sudah benar masuklah ke BKN dengan data yang benar itu. Jadi sekali lagi nih teman-teman, BKN itu menarik data yang sudah ada di Dapodik ya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Dan verifikasi administrasi juga diserahkan ke instansi yang buka lowongan ya Kak ya? Ya, verifikasinya nanti akan diverifikasi oleh instansi. Karena tuh banyak tuh kayak masuk di lapor atau BKN tolong dong saya diluluskan, saya salah tulis nama saya, harusnya Muhammad double M tapi M-nya hanya satu, tolong diluluskan ya hanya karena itu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu tuh yang masuk di lapor. Sebenarnya banyak kok yang salah nama ya. Bukan hanya satu huruf, bahkan ada yang kita minta nama sesuai ijazah tanpa gelar. Yang ditulis malah nama gelarnya. Tapi itu kita anjurkan kepada verifikator supaya tidak menjadi alasan tidak valid. Nama atau tempat lahir, itu banyak juga yang salah tempat lahir malah isinya nama yang bersangkutan gitu. Jadi mungkin pendaftarnya ini buru-buru, takut internetnya mati atau gimana, jadi buru-buru draft ya. Ya itu kita biarkan saja kalau data seperti itu ya, jangan sampai menjadi tidak valid KTP-nya misalnya. Tapi nanti kan kalau misalnya lulus ada pengisian DRH, di situ bisa dibenerin namanya. Semoga sih di situ nggak salah lagi. Gitu. Karena bukan kesalahan yang cukup cukup signifikan juga ya, hanya penulisan salah penulisan huruf. Oke. Oh, kalau begini ya kembali lagi kita arahkan agar memperbaiki datanya di Dapodik terlebih dahulu. Bilang ke Dapodik, ini saya harusnya yang terdaftar sebagai guru negeri gitu. Jadi ketika ditarik datanya, oh ini guru negeri. Tapi jangan sampai guru swasta terus dilanjutkan sampai resum, itu nggak bisa diperbaiki lagi ya. Kalau sudah resum kita tidak ada lagi tarik data dari Dapodik atau perbaharuan data dari Dapodik. Gitu. Jadi jangan terburu-buru resum kalau misalnya memang datanya tidak benar. Dipastikan datanya Ini kasusnya juga cukup unik ya, dia mengajar di 2 sekolah, yang satu sekolah negeri, satu sekolah swasta. Dia mau daftar sekolah negeri, tapi ketika datanya muncul di Dapodik itu terdaftarnya dia guru swasta. Tetap harus dicek lagi ke Dapodiknya ya Kak. sebaiknya sih bentuknya nomor ijazah ya. Dan sama seperti nama ya, nomor ijazah itu kita anjurkan supaya tidak menjadi alasan tidak valid.
Jadi yang kita cek dari ijazah apakah benar ini ijazah asli atau hanya fotokopian, itu sih yang bisa menjadi alasan tidak valid harusnya. Kalau nomor ijazah tidak terlalu menjadi masalah, tapi sebaiknya diinputkan nomor ijazahnya. Jadi tuh teman-teman jangan bingung lagi ya, di ijazah ada dua nomor ijazah dan nomor seri ijazah. Jadi menurut Kak Juju tadi, sesuai dengan peraturan yang dimasukkan adalah nomor ijazahnya. Jadi jangan sampai salah input. Karena ini cukup krusial ya nomor ijazah, karena nanti ketika verifikasi kan akan dicek ijazah aslinya, dicek nomornya dengan nomor yang diinput di sistem ya Kak ya. Nah, untuk pengecekan nomor tidak terlalu signifikan sebenarnya. Yang penting ijazahnya itu ijazah asli. Iya. Itu sebenarnya dia bisa memilih untuk formasi di sekolah lain ya. Iya, jadi kita Tuh, bisa ke instansi, mau sekolah A, sekolah B, kita misalnya mengajar sekolah A, kita mau melamar sekolah B karena sekolah B yang punya formasi sesuai pendidikan kita, kita bisa mendaftar di sekolah B. Yang penting formasinya itu sesuai dengan pendidikan. Iya, intinya apapun pendidikannya, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan fisika, ketika dilamar lihatlah formasi yang sesuai dengan pendidikan kamu. Jadi kan nggak lucu juga ya, dia pendidikan fisika tapi nanti ngelamar jadi guru prakarya. Hanya karena di sekolah itu hanya ada formasi guru prakarya itu. Jadi menurut Kak Juwita tadi, ya teman-teman yang memiliki masalah yang sama seperti itu, cari formasi yang ada di sekolah lain. Kategorinya nggak muncul ya. Oh, Kosong, kategori peserta jadi kosong. kategori guru itu sebenarnya memang baru ditambahkan di kartu di tanggal 4 Juli kemarin. Jadi mungkin pendaftar ini mencetak kartunya sebelum tanggal 4. Jadi Belum tanggal 4. belum ada tampil kategori gurunya apa. Jadi dia bisa menghubungi kemana nih Kak? Supaya Itu bisa diubah nih. dicetak ulang aja kartunya. Ketika dia cetak ulang, Kalau dicetak ulang, otomatis ya, diunggah. dia langsung keluar otomatis ya. Hmm. Sudah refresh by system ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi kembali lagi ke Permentan, yang bisa mendaftar di P3K Guru tuh hanya 4 golongan ya, PHK 2, guru negeri terdaftar Dapodik, guru swasta terdaftar Dapodik, dan lulusan PTG. Nah, jadi guru simpatika itu tidak masuk ke dalam 4 golongan ini. Makanya dia tidak bisa mendaftar di jenis seleksi pengadaan guru. Mungkin mungkin ada jabatan atau formasi yang bisa dia lamar di P3K, kita sebutnya P3K non guru. Walaupun sebenarnya Ketiga kan guru ya. ada formasi guru sebenarnya, guru Kemenak ya, guru MI, guru Hmm. MTS gitu. Tapi kita sebut jenis seleksinya adalah P3K non guru. Karena P3K guru itu khusus untuk yang 4 tadi, sedangkan yang Kemenak itu bisa mendaftar di P3K non guru. Jadi teman-teman yang di bawah Kemenak jangan berkecil hati juga ya, masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi yang P3K non guru. Karena kan kalau di Permenpan juga sudah dijelaskan dengan jelas ya Pak, Kak ya. Permenpan 28 tahun 2021 yang tentang P3K formasi guru di instansi daerah tahun 2021.
PPNS guru ada nggak ya? Ingat nih. Tapi mungkin ada kan. Karena fokus pemerintah itu Hmm, tahun 2021 ini untuk rekrut 1 juta guru itu tadi lewat P3K ya Kak. iya. Karena untuk memenuhi kekurangan guru di daerah-daerah. Jadi supaya dengan merekrut 1 juta guru ini dari honorer-honorer yang ada di diharapkan dapat memenuhi permintaan kuota guru-guru di daerah. Jadi distribusinya juga tersebarnya merata. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, itu tidak kunci per sekolah. Jadi kita kuncinya per instansi. Nah, kalau Instansi. daftar yang tadi bertanya, otomatis saya hanya bisa mendaftar di sekolah saya sendiri, itu enggak. Dia bisa juga mendaftar di sekolah lain, begitu juga dengan guru sekolah lain bisa juga mendaftar di sekolah dia. Ya, jadi masih banyak yang bingung nih, yang hal seperti ini nih kan ya. Banyak yang berpikir bahwa saya ngajar di sekolah ini, jadi saya hanya boleh ngajar, boleh melamar di sekolah ini. Yang lain nggak boleh ngelamar ke sekolah saya nggak boleh ngelamar di sekolah lain. Itu banyak hal-hal yang seperti itu tuh yang teman-teman pada bingung.